SKB 3 Menteri ini berdasarkan 3 pertimbangan. Yang pertama adalah bahwa sekolah memiliki peran yang penting dalam menjaga eksistensi ideologi negara kita. Dan yang kedua adalah bahwa sekolah dalam fungsinya untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter para peserta didik harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Dengan demikian, pengaturan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sebagai salah satu komponen pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, haruslah mencerminkan moderasi keagamaan dan toleransi atas keragaman agama. Untuk itu, kami merasa penting bahwa SKB 3 Menteri ini diterbitkan agar mendorong kita semua untuk selalu mencari titik persamaan di antara perbedaan-perbedaan yang dimiliki. Ya, teman-teman, keputusan bersama 3 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendagri, dan juga Menteri Agama terkait seragam sekolah telah diterbitkan baru sore tadi. Namun sejauh mana SKB ini, kebijakan ini akan mampu meredam polemik toleransi di dunia pendidikan dan apa saja bibit-bibit intoleransi yang perlu kita antisipasi bersama? Sudah bergabung bersama saya di Mata Najwa secara virtual. Saya perkenalkan ada Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Mbak Alisa Wahid. Kemudian ada Buya Anwar Abbas yang kebetulan Wakil Ketua Umum MUI. Hadir juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazali dan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS Mardani Alisera. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya mau ke Kang Aceh dulu nih. Kang Aceh, hari ini keluar SKB, ini akan mengakhiri polemik atau justru memancing polemik baru menurut Anda? Setidaknya ini menjadi rujukan hukum atas berbagai polemik yang muncul selama ini tentang adanya kasus di mana sekolah negeri mewajibkan ya tanpa memandang agama manapun terhadap para siswanya untuk memakai pakaian agama tertentu. Saya kira langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan SKB 3 Menteri ini sesungguhnya seharusnya ini menjadi jawaban atas rujukan hukum terhadap polemik yang terjadi seperti misalnya kasus yang terjadi di Padang gitu ya. Jadi oleh karena itu saya kira SKB ini menurut saya menunjukkan bahwa ya negara milik semua. Ya, negara harus berdiri ya di antara semua kelompok suku, agama dan ras gitu. Kenapa sekolah negeri atau sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Karena memang negara sekolah-sekolah tersebut dibiayai oleh uang rakyat. Oke, saya ingin ke Pak Anwar Abbas. Bagaimana Bu ya, ini akan menyelesaikan polemik atau jangan-jangan ini malah jadi akan ramai lagi nih SKB ini? Kalau ditanya saya pribadi, ini bagi saya bermasalah. Kenapa saya katakan bermasalah? Karena bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita menyatakan di pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu dunia pendidikan kita harus diarahkan dan mengarah kepada terciptanya manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, oleh karena itu bagi saya ya semestinya negara mewajibkan kepada umat Islam untuk memakai busana muslimah, kepada orang Kristen untuk memakai pakaian Kristen, kepada orang Hindu untuk memakai pakaian Hindu, kepada orang Buddha untuk memakai pakaian Buddha, supaya mereka menjadi orang-orang yang beragama dengan baik. Sebab kalau seandainya mereka tidak menjadi orang yang beragama dengan baik, maka mereka akan menjadi orang yang bertentangan dengan keinginan dan kehendak konstitusi. Itu bagi saya jadi masalah. Oleh karena itu bagi saya ya kebijakan ini menurut saya bertentangan dengan semangat yang ada di dalam Undang-Undang 45 pasal 9 ayat 1. Semestinya sekolah atau pemerintah mewajibkan ya anak-anak didiknya untuk memakai busana sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.
Saya ingin lempar ke Mbak Alisa Wahid. Bagaimana Mbak Alisa kalau argumen Buya seperti itu justru melanggar konstitusi dengan SKB ini? Ya, di dalam undang-undang itu sudah jelas ya bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, agama itu kan yang menjadi persoalan kan begini Mbak Nana, ada hal-hal yang sangat prinsipil dan itu tidak diperdebatkan di dalam sebuah agama, tetapi ada juga hal-hal yang sifatnya masih khilafiyah kalau dalam bahasa Islam, masih diperdebatkan begitu. Ada pandangan yang berbeda-beda. Ada kalau di dalam Islam saja ada mazhab yang berbeda-beda nih. Imam-imam mazhab ini punya pandangan yang berbeda-beda. Karena itu kemudian negara memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama ini untuk menjalankan sesuai keyakinannya itu. Nah, keyakinan soal pakaian itu kan kepada warga negaranya. Tidak boleh kemudian dipaksakan oleh negara dengan menggunakan satu patokan. Saya teringat salah satu tulisan Gus Dur. Mengapa Gus Dur menolak misalnya Indonesia menjadi negara Islam? Karena menurut Gus Dur itu tabrakan langsung dengan apa yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu mengakui 4 mazhab yang itu beda-beda tuh gitu ya. Sehingga nanti kalau dijadikan satu mazhab, hukum positifnya berarti hanya satu mazhab yang mana? Sama dalam hal ini soal mewajibkan sesuai agama masing-masing untuk menjalankan untuk menggunakan pakaian agamanya masing-masing, yang pendapat yang mana? Pendapatnya siapa? Kalau ada yang tidak sependapat, apakah kemudian dia tidak berhak untuk menjalankan sesuai agamanya, sesuai keyakinannya? Ini soal tafsir ini yang paling penting dari tadi disebutkan oleh Pak Menteri Pendidikan, disebutkan Pak Tito menyebutkan, Pak Menteri Agama menyebutkan soal moderasi beragama. Moderasi beragama salah satunya adalah menghormati keyakinan yang berbeda itu, Mbak. Pak Bang Mardhani, bagaimana tadi dikatakan Mbak Alisa, jadi penafsiran tunggal atas cara beragama yang kemudian diformalkan dalam peraturan itu justru malah bisa merusak kebinekaan, atau Anda sependapat dengan Pak Anwar Abbas? Saya komen SKB-nya dulu, nah. SKB-nya ini terlambat, reaktif, dan tidak cukup. Karena akarnya bukan di jilbabnya, Nana. Akarnya bukan di pelarangan jilbabnya atau mewajibkan jilbab. Akarnya ada di pikirannya. You are what you think. Perintah pertama Quran itu ikro, bacalah. Buya Abbas tentu punya pendapat terkait yang tadi. Makanya, monggo sebelum buat, mbok ya dialog dulu, mbok diskusi dulu. Nah, Nana kalau kayak begini nanti kita menyelesaikan masalah dengan membuka masalah yang baru. Enak duduk. Tadi pertanyaan Nana kepada Kiai Ma'ruf dalam sekali. Alangkah indah kalau ada Habib Rizik di situ, ada Kiai Ma'ruf, ada Romo, ada semua. Ayo kita duduk bareng. Ini masalah dulu ketika BPUPKI, kita bisa sangat mudah mendialogkan sesuatu yang sangat quote and unquote sensitif, karena kita paham, kita semua harus berkorban untuk membangun bangsa yang dibangun dengan konsensus Pancasila ini. Jadi, SKB 3 Menteri tidak cukup. Yang selebihnya, Menteri Dalam Negeri harus segera ngumpulin kepala daerah, diskusi. Kepala sekolah itu, Nana, atau kepala dinas itu diangkat oleh kepala daerah. Ketika pikiran kepala daerahnya itu populisme, jangan salah, Nana, beberapa menggunakan terminologi Islam itu quote and unquote sebetulnya bukan karena for the sake of Islam, tapi karena ketika itu ada insentif politiknya gitu. Nah, sehingga kita harus betul-betul duduk bareng bagaimana kita mengelola negeri ini, karena bagaimanapun benar ya Abbas, kita negara religius. Pasal 28 berdasar ketuhanan yang Maha Esa, dan Aceh punya uniqueness, NTT punya uniqueness, teman-teman Hindu di Bali uniqueness-nya bagus sekali. Bali jadi tujuan wisata utama, tapi teman-teman di Jawa Barat, di Padang juga. Nah, mengelola perbedaan ini tidak dengan SKB selesai, tapi dengan dialog, tesa, antitesa, sintesa. Nanti kita ketemu akar masalahnya. Tidak cukup. Bagaimana Mbak Alisa, tidak cukup?
Tidak cukup kan berarti perlu, tapi tidak cukup gitu loh Mbak Nana. Berarti, tapi tadi katanya terlambat. Oke, setuju. Katanya terlambat Bang Mardhani. Kang Aceh, Anda setuju ini terlambat? SKB-nya terlambat ini keluarnya? Atau better late than never? Menurut Pak Mardhani, ini jelas bahwa ini terlambat. Harusnya memang dari dulu-dulu. Iya. Nah, kira-kira kan begitu. Nah, yang harus dilakukan oleh kita, saya setuju dengan cara pandang Pak Mardhani bahwa ini about tentang pikiran. Nah, karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Alisa, saya kira tepat bahwa ini soal bagaimana kita mampu berpikir moderasi beragama di tengah pluralitas bangsa. Nah, karena itu sikap wasatiyah ini, sikap tawazun, sikap ta'adul, sikap yang menunjukkan bahwa kita ini hidup di tengah-tengah pluralitas bangsa, ya ini harus menjadi salah satu di antara komitmen kita semua sebagai anak bangsa gitu. Nah, karena itu maka kebijakan seperti itu ya, SKB ini menurut saya memang terlambat, tapi ya daripada tidak, ya harus diadakan gitu loh. Bagaimana Buya? Saya ingin lempar lagi ke Buya karena tampaknya Buya yang berbeda nih malam ini. Menurut saya Pancasila dalam makna kita hanya ada di bibir, tidak masuk ke hati. Kalau bagi saya, kalau Pancasila itu masuk ke hati, Ketuhanan Yang Maha Esa itu masuk ke hati ya, maka Ketuhanan Yang Maha Esa itu akan menggerakkan pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Oleh karena itu saya ingin menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak bangsa yang religius. Kalau misalnya dia orang Islam, ya dia beragama Islam secara baik. Kalau dia orang Katolik, dia berkatolik secara baik. Kalau dia orang Hindu, berhindu secara baik. Kalau dia Buddha, berbuddha secara baik. Kalau Konghucu secara baik. Oleh karena itu menurut saya bagaimana caranya? Ya kita tanya. Kalau dalam agama Katolik seperti apa pakaian dalam agama Katolik? Dalam agama Hindu seperti apa pakaiannya? Dalam agama Islam seperti apa? Silakan dipakai begitu. Dan biarkanlah mereka hidup dalam pluralitas itu. Dan sekarang saya bingung juga ya, kalau seandainya dicari titik temu kita seperti apa pakaian yang bisa diterima oleh semua pihak. Tidak akan ketemu. Begitu tidak akan ketemu ya. Oleh karena itu saya terus terang saja ya, kalau tidak akan ketemu, mengapa bicara tentang hal-hal yang kita tidak akan ketemu? Di mana kita akan ketemu? Kita akan ketemu ya, kalau masing-masing kita melaksanakan ajaran agama kita. Ketemu kita. Kemudian ya, saya orang Islam melaksanakan ajaran agama saya, ya teman saya beragama Katolik dia melaksanakan ajaran agama Katolik, teman saya beragama Hindu dia melaksanakan ajaran Katolik, saya hormati dan saya hargai. Nah itu baru menurut saya toleransi itu. Kalau sekarang ini menurut saya ya, ini saya ingin mengatakan nih, ini pemerintah mengajari rakyat untuk tidak bertoleransi. Menurut saya, ini pemerintah menurut saya mengajari masyarakat untuk bertindak radikal. Jadi radikal by state menurut saya ini ya. Kalau menurut saya ini pendapat pribadi, ini bukan atas nama MUI ya, saya nyatakan sekali lagi. Saya bicara tidak atas nama MUI, atas nama Anwar Abbas pribadi sebagai anak bangsa yang kebetulan wakil ketua umum MUI. Itu penting saya jelaskan. Itu kan di dalam SKB-nya tidak boleh ada pemaksaan, bukan tidak boleh berpakaian sesuai agamanya. Ya, begini ya, kalau Mbak Alisa saya paksa nggak boleh ya. Tapi kalau anak-anak ya, ada pepatah di negeri kita begini ya, kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua terubah tidak. Jadi kalau seandainya kita menginginkan anak kita seperti A, ya kita biasakan dari kecil. Sehingga begitu dia dewasa, dia terbiasa kalau udah tua. Itu kewajiban orang tuanya, Bu ya. Tidak boleh negara kemudian atas nama negara menggunakan tafsir tunggal. Ya, justru tafsir tunggal. Baca aja pasal 29 ayat 1 itu. Negara tafsir tunggalnya itu. Betul, tapi tafsir tunggalnya itu loh. Yang bisa mengatakan bahwa harus begini, itu kan tafsir kita. Yang tafsir Buya belum tentu sama dengan tafsir saya, dengan tafsirnya kiai-kiai yang lain, begitu. Yang mana kemudian yang akan boleh dipaksakan oleh negara kalau seperti ini? Saya setuju dengan SKP 3 Menteri justru karena ada kalimat tidak boleh melarang, tidak boleh memaksa. Tidak boleh melarang, tidak boleh memaksa. Itu isi SKB 3 Menteri. Ya. Kita akan bahas lagi soal ini setelah pariwara. Kita harus break dulu. Nanti saya kasih kesempatan Buya Anwar Abbas untuk menanggapi. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.